Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita semua diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya, dan kelak kita nanti semuanya akan diberikan syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Silviana Hidayati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Akidah Akhlak dan teman-teman yang saya banggakan. Adapun maksud dan tujuan saya membuat video kali ini yaitu dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester saya dalam mata kuliah Akidah Akhlak. Dalam hal ini saya akan menyampaikan pemaparan ataupun materi tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Manusia, kita tahu bersama-sama, manusia ini adalah makhluk yang Allah ciptakan paling sempurna, seperti dikatakan dalam firman Allah surah At-Tin ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya aku ciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya, tetapi banyak sekali kekurangannya. Kita ini seperti akal yang terbatas. Disebabkan oleh akal yang terbatas, pemikiran yang minim tadilah membuat manusia di seluruh penjuru dunia itu sering bertikai, sering berselisih, mendengki, dan tidak mampu membuat pedoman hidup untuk berjalan di muka bumi ini. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Nabi dan Rasul untuk mengajari kita bagaimana cara hidup di dunia ini. Iman kepada Nabi dan Rasul banyak yang harus kita pahami di masa modern ini, karena banyak saja yang menyamakan antara Nabi dan Rasul. Itu salah. Hal yang harus kita petik pertama kali yaitu pengertian iman. Apa yang dimaksud iman? Karena banyak mengaku di zaman sekarang ini orang beriman, tetapi sesungguhnya tidak paham apa sih esensial dari iman tersebut. Ambil singkat saja, iman itu yaitu mempercayai, meyakini, mentakrirkan dan mentasdikkan di dalam hati. Iman kepada Nabi dan Rasul yaitu kita mempercayai, meyakini bahwa wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah, hal-hal yang disampaikan Nabi itu semuanya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Nabi dan Rasul sama? Nabi dan Rasul itu berbeda. Nabi dari sejak penciptaan Adam sampai kiamat nanti kurang lebih jumlahnya ada 124.000. Sedangkan Rasul itu hanya 312 orang. Apa itu Nabi? Nabi berasal dari kata naba secara etimologi. Naba itu artinya tempat yang tinggi. Nabi ini secara umum pengertiannya adalah orang yang diberikan wahyu tetapi hanya untuk dirinya sendiri, tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul yaitu berasal dari kata risalah secara etimologi yang berarti menyampaikan. Rasul artinya adalah orang ataupun seseorang yang sangat mulia yang diberikan oleh wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan disampaikan kepada umatnya, yaitu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya Rasul itu diciptakan untuk menjadi sebagai contoh ataupun suri tauladan yang baik.
Jadi nabi dan rasul itu berbeda, dari penyampaian wahyu saja berbeda. Nabi belum tentu rasul, sedangkan rasul sudah pasti nabi. Baiklah, nabi dan rasul itu mempunyai ciri ataupun sifat tersendiri yang berbeda dengan makhluk pada umumnya. Apalagi seperti kita orang yang awam. Jadi ada 4 sifat nabi dan rasul, sifat wajibnya dan sifat yang mustahil ada pada nabi dan rasul. Sifat wajib nabi dan rasul yang pertama yaitu siddiq. Siddiq itu artinya benar. Jadi tidak ada satupun yang disampaikan oleh rasul itu hal yang salah. Apa yang disampaikan oleh rasul, apa yang diajarkan kepada kita, itu sudah pasti benar. Karena itu adalah tuntunan ataupun cara kehidupan yang baik. Contohnya yaitu minum dengan duduk. Dari segi medis pun itu telah disampaikan kalau itu adalah hal yang benar. Tetapi dalam segi agama kita sudah sangat jauh diajarkan oleh Rasul bagaimana cara minum. Contohnya yang lain yaitu cara mencuci tangan. Rasulullah menganjurkan kita cuci tangan 5 kali sehari sampai ke siku dengan cara apa? Aqimus shalah, tunaikan sholat. Dengan sholat, dokter hanya menyampaikan untuk mencuci tangan batas pergelangan tangan. Apalagi kita di zaman corona ini, Rasulullah sudah mengajarkan kita bagaimana cara berperilaku hidup sehat. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul itu sudah pasti benar. Yang kedua yaitu amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Yang namanya Rasul sudah pasti dapat dipercaya, sudah sangat dapat dipercaya. Karena apa yang diperintahkannya, apa yang diajarkannya kepada kita itu semua benar. Tabligh. Rasul artinya itu tabligh. Yang ketiga itu sifatnya. Apa tabligh? Tabligh itu artinya menyampaikan. Rasul itu mempunyai wahyu, itu tugasnya disampaikan kepada umatnya. Diajarkannya kepada kita semua bagaimana tuntunan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu yang keempat, fatonah. Apa itu arti fatonah? Fatonah mempunyai arti cerdas. Tidak mungkin dan tidak bukan Nabi dan Rasul bodoh. Sudah pasti Nabi dan Rasul itu mempunyai sifat fatonah. Fatonah yaitu cerdas. Bagaimana bisa mengajarkan orang, bagaimana bisa menyampaikan kepada orang kalau dirinya sendiri tidak cerdas. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra. Apa kata Allah? Iqra, bacalah. Maksudnya di sini apa? Sebelum kita mengajar orang, kita dulu yang belajar. Gitu. Baik, selanjutnya yaitu sifat mustahil ataupun antonimnya, lawannya. Ada sifat mustahil yang tidak ada pada diri Nabi dan Rasul. Yang pertama artinya kazab. Yang pertama itu kazab. Apa itu artinya kazab? Dusta, pembohong. Tidak mungkin yang disampaikan Nabi dan Rasul itu hal-hal yang bohong, hal-hal yang buruk, itu tidak mungkin. Yang kedua yaitu khianat. Artinya dengki, tidak dipercaya, pendusta, pembohong juga. Khianat, menyalahi aturan, itu tidak mungkin. Yang ketiga artinya khidman. Arti dari khidman yaitu menyembunyikan. Tidak mungkin Allah memberikan wahyu, Rasulullah tidak menyampaikannya, malah menyembunyikan. Itu tidak mungkin ada pada diri Nabi dan Rasul. Dan yang terakhir artinya itu lawan dari fatonah, yaitu balada. Balada itu berarti bodoh. Tidak mungkin Nabi dan Rasul itu bersifat bodoh. Bagaimana ingin mengajari orang, menunjukkan risalah yang benar, sedangkan dirinya bodoh. Jadi tidak ada Nabi dan Rasul itu yang bodoh. Baik, yang terakhir ini saya akan sedikit menyinggung permasalahan tentang mukjizat. Mukjizat yang diberikan oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak lengkap rasanya membahas Nabi dan Rasul tanpa mukjizatnya. Karena apa? Rasulullah itu diberikan oleh Allah mukjizat, Rasul-Rasul itu karena tugas mereka sangatlah berat, sangat susah dan sangat payah. Karena mereka kadang menghadapi cacian, hujatan yang sangat luar biasa. Apa itu mukjizat? Mukjizat adalah kejadian
pengalaman ataupun keadaan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja itu? Banyak. Setiap nabi dan rasul itu diberikan mukjizat masing-masing. Kalau diberikan ke orang yang biasa ataupun wali, yaitu karomah. Apapun fungsinya itu, salah satunya yaitu untuk menunjukkan kepada kaumnya kalau mereka benar-benar nabi ataupun rasul. Baik, mungkin itu saja pembahasan tentang iman kepada nabi dan rasul. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ataupun perbuatan yang kurang berkenan. Mungkin dari saya itu saja tugas saya. Saya Alvin Fernanda Haidar, kelas PAI 6A, mengucapkan ribuan terima kasih yang banyak sebanyak-banyaknya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.